Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobri Satrio Nugroho, mahasiswa Universitas Potensi Utama, Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dengan nomor induk 223200000001. Oke, dalam video ini bertujuan untuk mengisi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rismawati Munte, SPSI, MPSI. Di dalam video ini saya akan menjelaskan konsep dasar perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Oke, mari saja kita mulai videonya. Oke, yang di sini ada biografi dari Jean Piaget. Akan saya bacakan sedikit. Jean Piaget dilahirkan di Newcastle di wilayah Swiss yang berbahasa Prancis. Ayahnya Arthur Piaget adalah seorang profesor dalam sastra abad pengetahuan di Universitas Newcastle. Piaget adalah seorang anak yang terlalu cepat menjadi matang, yang mengembangkan minatnya di dalam biologi dan dunia pengetahuan alam, khususnya tentang moluska, kerang-kerangan. Oke, sisanya dari biografi Piaget bisa Anda baca sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Konsep dasar teori Piaget. Apa sih konsep dasar teori Piaget? Di sini dijelaskan. Teori perkembangan kognitif Piaget menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, bahkan teman. Konsep dasar teori Piaget ini juga mengatakan itu bagaimana cara anak mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan dan perbedaan, untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek ataupun peristiwa-peristiwa, untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Oke, ada beberapa hal penting dalam konsep dasar teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama adalah organisasi. Organisasi merupakan suatu istilah yang digunakan dalam sistem perkembangan kognitif, yaitu cara berpikir yang disertai dengan pencapaian realitas yang akurat. Organisasi dalam teori Piaget adalah mengelompokkan perilaku dan pikiran yang terisolasi ke dalam sistem yang lebih tinggi, menunjuk pada tendensi semua spesies yang mengadakan atau mengorganisasikan proses-proses mereka dalam suatu sistem yang koheren, baik secara fisik maupun psikologis. Jadi organisasi ini bagaimana cara anak mengelompokkan atau menerima informasi baru. Jadi mau nggak mau anak itu ataupun perkembangan kognitif secara organisasi ini menunjukkan kepada semua ataupun mengelompokkan semua informasi yang telah dibentuk. Itu akan terjadi namanya organisasi. Yang kedua yaitu skema. Skema ini berfokus pada perkembangan masa anak-anak. Skema adalah sesuatu yang dimiliki seseorang dan terus terbentuk, berubah sepanjang hidupnya. Skema hanyalah objek, salah satu jenis skema yang berfokus pada apa itu objek mati dan cara kerjanya. Bagaimana dalam teori Piaget, skema adalah kategori pengetahuan sekaligus proses memperoleh pengetahuan. Dia percaya bahwa orang terus-menerus beradaptasi dengan lingkungan saat mereka menerima informasi baru. Nah, jadi skema itu bagaimana anak menangkap suatu informasi, dia disatukan di dalam organisasi, lalu dia membentuk skema. Misalnya, anak mendapatkan informasi bahwasanya dia pertama kali melihat kucing, lalu mendapatkan informasi dari orang tuanya, anak itu diberitahu bahwasanya yang dia lihat itu adalah kucing. Namun yang dia lihat itu kucing kecil. Jadi dia menskemakan informasi tadi bahwasannya semua kucing itu kecil, namun tidak begitu demikian. Oke, kita lanjut. Nah, dalam tiga hal-hal penting tadi, organisasi, skema, satu lagi ada adaptasi. Adaptasi adalah cara bagaimana mencerna
menyimak informasi baru dengan mempertimbangkan informasi yang telah mereka ketahui sebelumnya. Terdapat informasi baru. Biasa menjelaskan proses itu dalam konsep adaptasi. Skema bukanlah sesuatu yang tetap dan tidak berubah sepanjang hidup manusia. Manusia membutuhkan perubahan skema untuk bertahan hidup. Konsep inilah yang disebut biasa sebagai adaptasi. Dalam adaptasi itu juga terdapat dua istilah ataupun tahapan yang dialami di adaptasi itu. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses mengambil informasi baru ke dalam skema yang sudah dikenal sebagai asimilasi. Prosesnya agak subjektif karena kita cenderung mengubah pengalaman dan informasi sedikit agar sesuai dengan keyakinan kita yang sudah ada sebelumnya. Asimilasi adalah proses kognitif membuat informasi baru sesuai dengan pemahaman yang kita dapat sebelumnya. Pada dasarnya, ketika kita menemukan sesuatu yang baru, kita memproses dan memahaminya dengan menghubungkan dengan hal-hal yang sudah kita ketahui sebelumnya. Melanjutkan contoh di atas, kayak melihat seekor kucing, melabelinya sebagai kucing adalah kasus mengasimilasi hewan itu ke dalam skema kucing. Jadi anak itu melihat kucing, skema kucing itu nggak kecil aja gitu. Kucing itu yang dia lihat karena yang dia lihat kecil, jadi dia berasumsi atau membuat skema di dalam pikirannya bahwasannya semua itu kucing. Lalu dia melihat contoh hewannya seperti kucing namun lebih besar gitu. Lalu orang tuanya memberi informasi baru dalam perkembangan pola pikir dia, jadi dia bisa merubah skemanya dari yang dia pikir kucing itu kecil. Rupanya ada juga kucing itu yang gede, itu yang besar. Jadi anak itu mendapatkan informasi baru lalu skemanya berubah. Pada tahap kedua dalam adaptasi ada akomodasi. Akomodasi adalah bagian dari proses pembelajaran yang memungkinkan kita mengubah ide-ide yang ada untuk menerima informasi baru. Proses akomodasi melibatkan pengubahan skema atau ide yang ada sebagai hasil dari informasi baru atau pengalaman baru. Misalnya, sebagaimana anak kecil belajar tentang berbagai jenis hewan. Seorang anak kecil mungkin memiliki skema yang ada untuk kucing. Dia tahu bahwa kucing memiliki 4 kaki, memiliki ekor panjang ataupun bersuara meong. Dia mungkin secara otomatis percaya bahwa semua hewan yang berkaki 4 adalah kucing. Ketika dia kemudian mengetahui bahwa anjing juga berkaki 4, dia akan menjalani proses akomodasi di mana skema yang ada untuk kucing akan berubah lagi dan dia juga akan menggambarkan skema baru untuk anjing. Jadi pengenalan di akomodasi ini ada pengenalan informasi baru. Jadi seperti contoh, dia melihat kucing itu udah kompleks tadi dari yang kecil, jadi kucing itu ada yang besar. Terus pun dia berpikir bahwa ya semua kaki 4 itu adalah kucing. Lalu dia melihat anjing gitu sebagai informasi. Oh, ini kucing ya? Bukan, ternyata itu adalah anjing. Jadi skema dia berubah tentang apa itu skema dia itu atau apa dia skema dia atau organisasi dalam skema pikiran kognitif dia itu bertambah. Yang tadinya dia hanya tahu kaki 4 itu hanya kucing, melihat anjing dia sudah ada skema baru. Oh, ternyata ada juga ya hewan yang berkaki 4 selain kucing, namanya anjing. Itulah tadi namanya penambahan informasi baru dalam perkembangan kognitif si anak. Jadi si anak selain sudah bisa mengorganisasikan pikirannya, membuat skema-skema tentang apa yang dipikirkannya, terus itu dia bisa beradaptasi dengan informasi baru, terus bisa membedakan jenis-jenis informasi yang dia terima melalui asimilasi dan akomodasi. Oke, sekian video presentasi dari saya untuk mengisi ujian tengah semester mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Miss Rismawati Munte. Terima kasih, Miss.